kita masuk ke persahaman seperti biasa, Bro. Jadi market kita kan hari ini koreksi tipis ya, Bro ya, apalagi setelah Ya, liburan cukup panjang juga. Tanggapan Bro Alex gimana nih, Bro, melihat market kita nih, Bro, hari ini atau selama 1 minggu ini juga boleh di summarize, Bro. ya market oke sih menurut gua. Hmm. Jadi semenjak jadi kalau kita bicara dari awal tahun kali ya Ju ya. Kalau dari Ya, awal tahun memang sejak bulan kalau nggak salah Oktober sampai Januari tengah ya. itu bisa dibilang rally-nya tuh memang kencang dan Hmm. menurut gua sih memang juga kekencangan. Nah, jadi Ya. buat teman-teman yang baru mulainya malah Januari ya mungkin kaget gitu kan lihat wah ISG kok kayak gini gitu kan investasi saham kok kayak gini gitu. Cuma Hmm. eh, buat saya itu hal yang wajar karena memang patut koreksi gitu. Nah, Ya. cuma memang trigger koreksinya itu bisa dibilang atau koreksinya itu bisa dibilang berlebihan gitu kan. Hmm. Sehingga sampai wah halt dua kali berturut-turut. Nah, itu belum pernah terjadi Hmm. gitu. Nah, terus akhirnya kan dia akan recovery kembali ke harga bisa dibilang harga wajarnya. Ya. Dan kemungkinan kalau misalnya udah di harga wajarnya dan tidak ada trigger lagi ya dia akan sideways kayak Hmm. gitu. Dan menurut gue sih fase-fase sekarang ini yang kayak masih menunggu sesuatu ya wait and see jadi kelihatan sideways Hmm. gitu. Ya, ya, Itu sih ya. bro kalau gue lihat. Oke, setuju ya, setuju banget. Jadi memang soalnya kenaikan bursa kita IHSG gitu ya bro ya, harga Hmm, IHSG itu kan selama beberapa tahun ke belakang ini kan memang banyak dari saham-saham konglomerasi gitu ya bro ya, bisa dibilang ya, yang juga bertujuan untuk sempat digadang-gadang untuk bertujuan masuk ke MSCI gitu kan. Jadi ya, setelah narasi itu dipatahkan oleh MSCI dengan dilakukannya freeze gitu ya, langsung ya bro ya, maksudnya em, banyak yang panic selling lah ya bisa dibilang kan para ya. investor gitu. Jadi ya setuju ya sama yang bro Alex mention mengenai mungkin ada banyak retail bro ya yang mulainya Januari karena kan lagi bullish banget tuh. All time Ya, high kalau nggak salah ya 9.100 kalau nggak salah ya. 9.100-an ya betul. Ya Nah, ya jadi jadi itu banyak spekulan menurut gua. ya. Di fase-fase itu banyak spekulan. Benar kata Ju tadi, yang Ju bilang tentang MSCI terutama Mm, kan. Nah, itu mm, banyak para spekulan yang merasa kayak oh ini kayaknya bakal masuk gitu kan mm, mm. MSCI. Ini saham ini targetnya MSCI, targetnya semua saham MSCI gitu kan. Itu Iya. bahaya itu yang kayak gitu. Ya, ya, ya. Ya, jadi mungkin ini juga jadi pelajaran ya buat teman-teman gitu ya. Pelajaran dalam artian mendewasakan kita di dalam perjalanan berinvestasi gitu ya, teman-teman, terutama Ya, di instrumen saham gitu ya. ya. Oke, nah kan tadi berarti masih ada uncertainty juga ya bro ya untuk MSCI ini kan karena kita masih menunggu sampai bulan Mei ya kalau nggak salah ya untuk kepastiannya ya. Ya bulan Mei Ya. tapi bisa lebih cepat Jo. Jadi Oh, bisa kalau lebih misalnya cepat. April ya April akan lebih apa ya kayak lebih ada power ya marketnya ya. Hmm. Jadi Siap, kalau siap. yang gue perhatiin nih sejak yang case MSCI itu market cenderung agak takut ya. Ya. Mungkin kayak retail terus ya masih wait and see gitu kan ya. Hmm. Jadi volumenya itu memang belum recovery sepenuhnya kayak yang kemarin. Dan Ya, ya. dan memang ada kecenderungan market itu kalau naik baru meriah gitu loh. Hmm. Kalau gue perhatiin ya. Atau yang Hmm. turun turun kencang baru volumenya memang rame sekali gitu, transaksinya rame gitu, frekuensinya rame gitu. Tapi Hmm. kalau kayak sideways kayak gini, nah itu cenderung memang lebih sepi karena memang juga nggak ada trigger apapun untuk Hmm. saat ini. Secara nasional, kalau kita bilang internasional ya mungkin ada ya, kayak misalnya orang, kayak misalnya kita lihat ISG kan, kalau kita lihat daily-nya kan agak ini ya volatile ya. Ya. Kayak tiba-tiba sesi satu hijau, sesi dua Ya. merah atau kebalikannya gitu kan. Ya Ya. tadi sesi satu kayak tiba-tiba turun dalam gitu kan. Nah itu ada kemungkinan orang-orang ada yang ya memang trading aja, take Hmm. profit, atau ada kemungkinan kayak misalnya wah secara internasional geopolitiknya kurang
Hmm. mendukung gitu kan. Karena kayak misalnya ada kekhawatiran perang dan lain sebagainya. Kayak gitu sih yang Ya. gue perhatiin. Ya, ya, ya. Oke, setuju banget. Dan ini pas ya lo mention mengenai perang nih, bro kan. Jadi kalau kita mau coba melihat dari top gitu ya, melihat dari sisi global, dari Bro Alex, kira-kira ada nggak nih yang em, hal atau sentimen atau katalis yang perlu diperhatikan nih sama teman-teman nonton malam hari ini nih untuk dari sisi globalnya nih, bro. Karena kan di dalam market kita itu memang cukup ini ya, bro ya, maksudnya reaktif banget gitu ya. Apalagi yang setelah MSCI kemarin kayaknya setiap kali ada berita nggak enak di luar, gue tuh setiap weekend gitu udah was-was nih Senin kayak gimana nih gitu kan. Ya Ya semua orang walaupun kemarin. trauma weekend ya sejak tahun Iya, lalu. kan kemarin kan setelah MSCI nge-freeze mulai tuh semua indeks tuh downgrade gitu ya bro ya kan. Ya. Dan sampai akhirnya yang terakhir siapa ya? FTSE atau Moody's gue lupa ya. Jadi urutannya kalau nggak salah MSCI dulu, terus Ya, Moody's, FTSE ikutan semua. iya, iya, iya. S&P doang, S&P doang yang kasih angin Ya, bagus dikit lah. iya gitu. Sampai yang terakhir kayaknya udah dikasih rating jelek udah nggak turun lagi ya SG karena udah price in juga. Jadi maksudnya bercandanya waktu itu kayak udah nggak ada yang lagi yang bisa lebih sakitin lagi bro gitu kan. Kita udah paling sakit waktu itu. Gitu. Nah, tapi all jokes aside, ada nggak nih bro kira-kira katalis global atau sentimen yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya sebelum kita mungkin masuk ke domestik ya membahas BI rate. Oke, kalau global sih menurut gua ini ada yang bilang market anjir gara-gara Trump. Ya, ada memang dari tahun lalu itu gejolak market atau volatilitas market itu sebagian besar disebabkan oleh Amerika atau Hmm, actionnya Amerika ya. iya. Contoh kayak misalnya tarif, Hmm, kemudian perang. apa namanya perang ya Iya. kan, tiba-tiba kayak menculik presiden atau Iya. kayak dia invasi ke negara mana gitu. Nah itu Hmm. yang membuat ada gejolak gitu di market. Hmm. Terus terutama yang perang tarif sih, Iya. gitu. Dia dengan China. Nah terus kemudian dari sisi market sendiri ada kekhawatiran mengenai hutangnya Amerika Mm-mm. plus hutangnya Jepang. Ini banyak Iya. orang yang nggak ngeliatin ya bonusnya Jepang gitu kan. Hmm. Itu gue juga agak takut itu sebenarnya karena ada potensi bisa kayak carry trade kayak dulu gitu kan. Iya. Kapan hari kan sempat carry trade kan. Nah itu juga risikonya sangat tinggi di situ. Ini kalau kita Hmm. bicara global ya. Hmm. Dan kalau kita bilang weekend ini atau dalam waktu dekat ini ya yang Trump ingetin ke Iran itu juga jadi wait and see-nya kita gitu kan. Hmm. Yang dikasih waktu kalau nggak salah tenggat waktunya 10 hari ya. 10 hari betul. Nah, itu akan jatuh di bulan Maret kayaknya ya, gitu Hmm. kan. Awal Maret gitu. Terus ada juga Supreme Court ya, weekend Hmm. ini harusnya nih. Atau malam ini ya, saya lupa. Nah, Iya. itu akan diumumkan bagaimana tarif ini legalitasnya dan lain sebagainya kayak gitu. Hmm. Nah, itu juga akan pengaruh gitu kan. Hmm. Nah, terus dolar juga turun terus sehingga harga goldnya juga naik terus. Hmm. Nah, jadi banyak gejolak-gejolak yang di dunia bisa dibilang itu mempengaruhi indeksnya kita juga Hmm. kayak gitu. Ya. Itu sih bro yang gue lihat ya. Ya, Terus ya. ya banyak lah kayak eh, apa ya yang ya presiden kita lagi ke Amerika ini kan juga kayak negosiasi tarif terus kemudian Hmm. kerjasama dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi indeksnya kita Ya, kayak ya, gitu. ya. Oke. Jadi memang masih ada beberapa hal ya bro ya yang bisa dibilang membuat market kita ini bisa berfluktuasi juga ya teman-teman ya. Ya, Makanya memang kalau dilihat sih market kita ini dengan adanya sideways ini ya kalau kita lihat ya karena mungkin memang mayoritas atau sebagian besar memang juga masih dalam posisi wait and see juga ya bro ya. Maksudnya lebih berhati-hatilah ya dibandingkan dengan akhir tahun lalu begitu kan ya. Dan betul. ya ini ya teman-teman ya beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan bersama juga ya yang sudah dimention dari Bro Alex ya. Jadi buat kalian juga kita bisa pantau lah ya pergerakan atau perkembangan berita yang ada secara global. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya,
aku mau mengingatkan buat kalian yang mungkin baru join, jangan khawatir kalau misalnya kalian berhalangan nonton malam hari ini, karena seperti biasa Instagram Live ini akan di-save ya, akan direkam, nanti akan di-upload di Instagramnya Sukor Sekuritas. Jadi nanti kalian bisa nonton ya. eh, Insight dan juga pendapat dari Bro Alex mengenai market kita sekarang, bagaimana juga nanti kita memposisikan diri kita di market ya. Nah, sama satu lagi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ya langsung ditanyakan saja di komen. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah bagus nih ya, dari sektor apa yang menarik, strategi kalau saham trading hold seperti apa. Nah, itu boleh nanti ditanyakan. Nanti kita ada sesi Q&A ya bro ya, seperti biasa ya. Ya, Wah, ini oke, ada siap. Arvin Honami juga nih ya. Wah, ini Wah, itu. bahaya ini. Influencer kelas kakap. Oke, oke. Jadi kan kita bahas tentang global nih bro ya, masih ada uncertainty. Mungkin dari Bro Alex sendiri gimana nih bro strateginya kita di keadaan market seperti sekarang nih, gitu kan. Jadi mungkin ini pertanyaan banyak orang juga, karena gue yakin waktu all time high kemarin itu banyak investor baru bro di bursa, gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, jadi dari Bro Alex nih yang udah lama di market, kira-kira ada tips nggak buat teman-teman untuk menghadapi, ternyata market itu nggak semuanya pelangi, manis, dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi gimana bro? Ada nggak ya? Ya, jadi kalau analisa ya, Hmm, yang biasanya saya lakukan itu top down analisis kalau gua. hmm, Jadi kita lihat dulu, ini kita bicara sebelum kita entry ya ke satu ya, emiten gitu. Nah, jadi saya akan lihat dulu di global ini sekarang wacananya apa, gitu. Apa yang lagi dibicarain dan apa yang menjadi peluang di tahun ini misalnya. Kalau kita in the short term gitu kan, tahun ini gitu. Nah, itu satu. Nah, kedua baru kita lihat di indeksnya kita. Nah, saya ambil contoh misalnya hmm, di tahun 2026 ini saya cukup yakin yang berhubungan dengan precious metal itu akan oke. Ini kacamata hmm, view besarnya, maksudnya besarnya saya gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara global, kita lagi hmm, ada di transisi masa di mana dari yang ibaratnya ini kita ada di transisi teknologi, ya, di mana kita mulai masuk ke era AI dan juga robotik. hmm, Nah, di situ kita bisa lihat kalau market di luar, terutama di Nasdaq ya, kita bisa lihat itu yang udah naik kencang itu pasti emiten-emiten atau saham yang berhubungan dengan AI. AI, hmm, data center, dan juga hmm, robotik. Tiga itulah, terutama AI dan juga data center. Nah, di situ gue menganalisa apa sih menjadi kebutuhannya mereka hmm, yang Indonesia punya. Kalau kita bicara investasi di Indonesia kan, ya which is hmm, adalah komoditi, hmm, energi dan juga komoditi. ya, Nah, kita ambil contoh, kayak misalnya kemarin Microsoft bikin data center kan. ya, Nah, itu kan butuh, kalau nggak salah 2000 megawatt. ya, Nah, itu butuh energi. hmm, Nah, hmm, energinya di situ dibilang, oh energinya berasal dari EBT gitu kan. hmm, Tapi tidak disebutkan jelas emitennya apa gitu. Nah, ya, kita akan cari dulu nih, apa emiten yang akan berhubungan dengan energi bersih itu, yang hmm, menyediakan dan mampu berskala besar seperti itu 200 megawatt. Tapi nggak mungkin kan itu satu vendor gitu, pasti hmm, dipecah-pecah. Memang semuanya ya, lewat PLN kayak gitu. Nah, jadi itu contohnya. Atau kayak misalnya oh AI pasti butuh hmm, chipset. ya, Nvidia kita bisa lihat wah sahamnya udah luar biasa. Dan menurut saya itu udah over gitu value-nya. hmm, hmm, Nah, kita kalau pola pikir fund ya, fund terutama fund asing, pasti akan berpikir daripada saya invest lagi di Nvidia atau di Meta gitu atau Microsoft, mending saya cari penunjangnya, hmm, which is yang berhubungan dengan komoditi. hmm, Membuat satu microchip, chipset itu kita butuh yang namanya kayak misalnya tembaga, ya kan, timah, aluminium. Nah, kita butuh bahan-bahan itu. Nah, kita lihat di Indonesia justru punya yang itu. Nah, itu hmm, emitennya apa aja yang menyediakan. Nah, terus yang berhubungan dengan precious metal lagi adalah gold. Gold itu kan juga sangat berhubungan dengan untuk pembuatan chipset. Meskipun harga gold saat ini tuh kenaikannya bukan ditopang hanya untuk itu. Karena hmm, geopolitik juga kan. ya, Kayak
ada yang bilang central bank tuh banyak yang beli gitu kan, Hmm. terutama China. Itu Hmm. kelihatan gitu. Kalau malam harga gold tuh turun. Nanti kalau bursa China buka, dia naik gitu. Selalu kayak gitu yang gue perhatiin ya. Gitu. Ya, Terus kalau ada gonjang-ganjing, perang dan sebagainya, emas akan naik. ya. Dan dalam 2 tahun belakang ini, cadangan emas tuh tidak ditemukan lagi, bro. Jadi Hmm. ada satu riset kemarin gue baca, setiap tahun tuh selalu ada kayak apa ya, kayak cadangan emas baru gitu loh. Nah, Hmm. 2 tahun terakhir ini udah nggak ada. Ya, which is kan supply-nya turun Hmm. gitu kan. Tapi Ya. demand tinggi. Nah, itu yang menyebabkan harga emasnya kencang sekali. Hmm. Nah, makanya yang berhubungan dengan precious metal, metal dan juga precious metal tuh akan sangat relate gitu. Ya, ya. Nah, itu gua menganalisnya dari situ. Nah, terus kalau misalnya teman-teman yang mungkin telat ya, kadang kan ada yang bilang ya, misalnya, wah saya telat nih, saya baru masuk saham sekarang. Mungkin ada dua cara. Nah, teman-teman bisa menunggu, ya kan, menunggu koreksi, atau mencari saham-saham yang memang belum banyak dibahas. Nah, kemarin kan banyak yang orang kalau baru newbie lah, saya Hmm. sama kayak saya dulu, itu pasti akan cari saham-saham yang banyak dibahas orang. Hmm. Justru salah, justru kalau banyak dibahas orang itu artinya udah mau koreksi. Iya, Itu iya. di situ tuh. Nah, justru kalau banyak ada satu saham yang nggak dibahas orang, nah itu Hmm. biasanya ada kemungkinan naik. Hmm. Kayak gitu. Itu tipsnya sederhananya kayak gitu sih, Bro. Itu udah berikut contohnya ya. Ya, ya. Oke, jadi gue suka ya statement di mana mungkin salah satunya adalah buat kalian gitu ya teman-teman udah mulai berhati-hati kalau misalnya sudah banyak retail ya membicarakan atau memberikan informasi untuk beberapa saham tertentu gitu ya. Karena Ya, itu bukan serta-merta akan koreksi tapi bisa menjadi indikator ya teman-teman ya bahwa mungkin sahamnya sudah di fase terakhir gitu ya. Sebentar ya. lagi Terakhir untuk saat distribusi. itu ya, tapi bisa juga masih naik. Ya, ya, ya. Jadi ini menarik nih, gue suka nih ya. Jadi em, ya kayak kemarin sih bro ya MSCI semuanya udah Ya, MSCI bro tiba-tiba kan ya semua yang semua berhubungan dengan saham MNC langsung ditariknya rungkat. narasinya MSCI gitu apapun. Iya. Jadi semua yang berhubungan dengan MSCI dan teman-teman lihat ya, saham-saham yang katanya MSCI gitu kan, dan ibaratnya tidak didukung dengan fundamental yang baik, itu belum balik. Mm, 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 mm. Tapi yang fundamentalnya baik itu minimal udah hampir balik lah. Iya, iya, iya. Ya gitu. Betul, betul, Ada yang betul. masih stay di bawah bro, gue Iya. perhatiin tuh. Ada yang masih stay. Mm, Tapi mm, yang mm. fundamentalnya baik, berhubungan dengan MSCI juga lah, atau Hmm, mungkin udah masuk MSCI juga ya. Contoh hmm, kayak banking deh, itu kan hmm. rata-rata udah lumayan gitu baliknya. Iya, Sebelum setuju. jatuhnya tuh dibandingin dengan sebelum jatuh. Kayak Iya, gitu. iya. Ya banking itu aduh jadi kambing hitam ya bro ya. Udah berapa tahun nih kan. Aduh, semuanya samkong lo gitu kan. Ya kan? Konglonya Udah naik, nggak dia zaman nggak ikut bro. naik. Udah nggak Konglonya zaman. turun, dia ikut turun. Udah nggak zaman beli saham yang cuma pergerakan 1-2% nggak mau gitu kan. Tapi kalau dilihat bro BMRI itu waktu crash 4.500 sekarang kayaknya 5.100 deh terakhir gue lihat ya. Jadi Ya, salah satu lumayan kan, yang recovery-nya lumayan. rebound, iya. Maksudnya waktu crash juga dia turun, cuma nggak sedalam saham-saham Konglo loh, gitu kan. Ya, Turun juga, cuma ya memang sebenarnya turunnya juga dari berapa tahun lalu ya. Tapi ya, ya itulah ya teman-teman ya. Maksudnya ada fasenya juga sih. Dan makanya kemarin kalau dari lu gimana bro? Setuju nggak dengan statement? Mungkin kalau di Porto, kadang-kadang kita terlalu terfokus ke satu saham gitu ya. Tapi hmm. kita lupa kalau investasi kita itu kan di Porto. Jadi pemilihan saham-sahamnya juga ini mungkin ada satu saham yang bisa menyelamatkan saham lain secara Porto gitu. Ngerti ya maksudnya gue ya bro ya. Ya Jadi paham. kadang-kadang kan ada satu mungkin investor yang baru dia hajar saham Konglo tapi di sektor yang sama semua gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya ada Oh, sentimen maksudnya gimana? Sorry, dia tadi gimana, Jo? Sorry, yang ya. tadi dia jadi satu sektor yang sama. Iya, di satu sektor yang sama gitu sama konglomerasi semua. Jadi pas ada sentimen negatif mengenai sektor tersebut atau kongloi tersebut itu bisa langsung drop portonya gitu kan. Jadi mungkin ada Ya, bisa diversifikasi dalam artian diversifikasi sahamnya dari secara sektoral gitu ya. Tapi kalau dari Bro Alex sendiri gimana tanggapannya? Apakah ada strategi lain nih Bro kira-kira untuk
menjaga Porto lah istilahnya ke depannya, nggak kayak yang kemarin tuh. Gue yakin mungkin kemarin tuh semuanya beli Konglo bro gitu kan. Satu Porto isinya Konglo semua, yang mau MSCI semua, terus satu Oh, sektor Konglo lagi itu semua jadi kan. satu sektor ya. Ya itu kan pas turun habis bro. Satu saham minusnya sampai minus 30, mau jual pun nggak bisa, trading hot gitu kan. Nah itu gimana bro tanggapannya nih? Ya, jadi oke, pertama yang kita bahas tentang winning stock ya. Tadi Ya. yang Joe bilang satu stock bisa menyelamatkan Porto gitu kan. Hmm. Hmm. Ya kita bilang winning stock lah. Hmm. Nah itu gini, kalau gue orangnya sejak sejak berapa tahun yang lalu itu gue memang mencari alpha stocknya gue atau winning stocknya Hmm. gue gitu. Yang itu yang bisa dibilang porsinya mungkin bisa hampir 50% dari total porto lah gitu. Itu kayak jadi Hmm. penopang. Nah, itu Hmm. satu saham yang memang benar-benar kita yakin dan memang narasinya bagus, terus masa depannya bagus. Kita nggak lihat historikalnya ya. Hmm. Jadi karena bisa aja winning stocknya teman-teman itu adalah uh, turnaround company gitu kan, Hmm. yang punya corporation dan itu biasanya multi bagger. Ya. Rata-rata saham-saham multi bagger itu turnaround company. Dari yang sahamnya jelek gitu ya, terus mungkin di backdoor atau mungkin ganti kepemilikan sehingga dia akan naik lebih kencang. Hmm. Nah, gue punya satu winning stock gue Hmm. di satu porto itu. Ini kalau gue sebut tuh Bumi waktu itu. Hmm. Sempat diketawain bro, waktu gue live sama lu kan. Iya. Waktu itu gue call masih 100 itu, kalau nggak salah, Hmm. seratusan lah. Pokoknya Hmm. sempat ke 400 loh. Iya, iya. Itu yang nonton IG live-nya kita. Harusnya cuan lebar itu. Kecuali ketawa gitu kan. Nah, jadi itu salah satu winning stock gua dan gua masih hold sampai sekarang. Hmm. Ada sebagian gua tradingin, ada yang memang di hold karena udah masuknya udah lama ya dari tahun lalu gitu kan. Hmm. Nah, itu bisa dibilang itu yang sangat berpengaruh sama porto gua. Gitu. Jadi kemarin yang turun-turun tuh kan dia juga kena turun ya dari Iya. 400 jadi cuma 200 tuh juga lumayan itu sakit. Cuma ya oke lah gitu. Kita masih tetap yakin bahwa dia Hmm. bisa naik gitu kan. Nah, tapi ini balik lagi disclaimer ya teman-teman ya, tidak mengajak loh ya, Ya. gitu. Nah, terus kemudian tapi bisa juga teman-teman tuh winning stocknya adalah bantalnya teman-teman. Hmm. Bantalan tuh bisa aja kayak dividend stock. Nah, gue ada satu porto yang kayak gitu. Jadi memang gue pisahin ya. Ini porto memang full investing. Nah, bantalannya adalah saham-saham yang memang yield dividennya gede. Hmm. Nah, jadi ini putarannya itu dari yield dividend, bro. Jadi ibaratnya cash-nya itu kita nggak usah top up. Nah, dia setiap tahun kan dapat dividen. Atau bahkan ada beberapa saham kan yang bagus ya bagi dividennya Hmm. per kuartal gitu kan. Ya. Setahun 2 kali atau setahun 4 kali gitu. Nah, itu yang menjadi cash-nya gitu. Nah, nanti nambah Hmm. lagi atau ditradingin ke saham yang lain gitu. Di top up ke Hmm. saham yang lain. Nah, bisa juga kayak gitu strateginya. Jadi macam-macam sih. Ada yang Ya, alpha ya. stocknya memang cari multi bagger, ada yang apa ya core stocknya itu kita bilang nggak usah winning stock juga ya. Tapi Hmm. core stocknya adalah contoh kayak BBCA lah. Hmm. Waktu awal gue belajar itu core stock gue adalah BBCA. Karena gue Hmm. anggap itu bantalannya gue gitu kan. Ya, Masih ya. baru belajar ya, takut gitu. Tapi selama gue belajar, gue liatin oh kok ternyata porto gue ini bisa bertumbuh karena contoh kayak BRPT, terus karena Indi waktu itu, oh ternyata gue uh, bisa juga ya menemukan INKP, menemukan winning stock gitu loh, alpha-alpha stock, di mana yang turnaround company, dari Hmm. yang jelek, terus jadi bagus, ada corporate action, merapikan perusahaan dan sebagainya. Nah itu bisa. Nah terus ini kita bicara tadi yang winning stocknya ya. Ya. Terus yang kedua tadi lu bahas tentang satu sektor punglu itu ya, atau gimana Ya. tuh? Gua kurang Iya. paham. Jadi Iya, iya, tapi eh, ini maksudnya biasa ada satu orang, ada investor gitu ya. Jadi portonya itu semuanya di sektor yang sama gitu, bro. Jadi kalau oh, misalnya oke. ada sentimen negatif terhadap sektor tersebut, kan itu langsung menarik Oh, portonya ya, secara keseluruhan gitu kan. ya, Nah, kalau dari lu sendiri mungkin ada strategi lain, setuju, atau oke, mungkin lu merasa full di satu sektor itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Gimana bro oke. tanggapannya? Kalau gua tipikal yang diversifikasi.
Jadi Hmm. contoh, di satu porto gua ada 5 saham, 5 emiten ya, atau Ya. 6 deh. Nggak mungkin 6 itu di satu yang sama. Banking semua gitu ya. Nah, banking semua nggak mungkin. Ya. Atau mungkin sahamnya Pak PP semua, walaupun beda-beda Hmm. sektor ya dia ya. Iya, iya. Tapi satu pergerakan lah, Hmm. gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Biasanya Hmm. di satu sektor atau satu grup ya, kita bilangnya Iya. sektor dan grup lah ya, biar orang nggak bingung gitu. Iya. Di satu grup konglomerasi gue cuma milih dua, Hmm. biasanya kayak gitu. Atau kalau nggak mau pusing kita beli holdingnya. Kalau Hmm. yakin tuh satu grup naik semua ya, kita beli Hmm. holdingnya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak yakin mau beli anak perusahaannya, contoh kayak tahun gue lupa waktu 2021, gue lihat MDKA, terus Adaro, Hmm. terus ya waktu itu masih MDKA Adaro. Itu bagus kan? Nah, gue Hmm. bingung nih milih yang mana, tapi keduanya beda gitu, bisnisnya beda. Hmm. Nah, gue nggak mau pusing ambil SRTG-nya bro, Saratoganya. Iya, iya. Gitu, gue ambil Saratoganya. Atau mungkin Astra juga gitu kan, bisa juga kayak gitu. Hmm. Nah, terus jadi gue satu sektor cukup dua maksimal. Contoh kayak misalnya atau di konglomerasi ya, contoh kayak misalnya Hmm. grupnya Adaro, ya gue cuma ambil either Adaronya atau Adaro dan EDMR Hmm. atau mungkin Adaro dan MDKA misalnya kayak gitu loh. Jadi Iya. satu itu cuma dua gitu maksimal. Hmm. Pak PP juga gitu, misalnya oh gue nggak ambil BRPT-nya, gue ambil brand sama cuannya misalnya kayak gitu. Ya. Atau ambil PTRO sama cuan. Nah itu jangan, karena itu Hmm. apa holding dan juga anak perusahaan kan. Menurut gue sih sama Hmm. aja itu. Kecuali Hmm. teman-teman tahu ya, kayak misalnya oh ini arahnya beda gitu dan sebagainya Hmm. ya cerita gitu. Maksudnya arah corporate action-nya. Tapi kalau kayak mirip-mirip saling menguntungkan ya, menurut gue dibedain aja. Misalnya kayak Hmm. brand sama cuan gitu loh. Meskipun di dalam satu grup konglomerasi ya, gue nggak lebih. Hmm. Jadi jangan BRPT, brand, cuan, CDIA, semuanya dikoleksi buat apa gitu. Satu turun turun semua, resiko sih. Iya, iya. Itu sih bro. Setuju, setuju. Karena dari tanggal, ya, gua nggak akan pernah lupa, bro, tanggal 28 itu ya, bro. Jadi maksudnya dari yang crash kemarin itu memang kita belajar bahwa yang bisa kita lakukan itu kan hanya memitigasi resiko ya, bro ya. Ya, Ya, di dunia pasar modal gitu kan. ya, Kadang-kadang orang kan suka nanya ini TP-nya berapa, ini harga naiknya sahamnya sampai berapa. Wah, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab sebenarnya ya, bro ya. ya betul. Kalau misalnya dijawab pun ada keluar jawaban angkanya itu kan karena proyeksi dari harga sebelumnya ya, historical datanya gitu kan. Tapi Ya, pasti atau tidaknya kan kita tidak tahu. Nah, tapi yang bisa ya, kita lakukan adalah memitigasi resiko ya, bro ya. Mungkin ya, menentukan batas-batas cut loss kita dan sebagainya. Jadi ya, inilah salah satu strategi untuk memitigasi resiko juga ya yang mau dikasih sama Bro Alex nih ya, teman-teman ya, di mana mungkin bisa didiversifikasi dari sektor grup gitu ya atau grupnya ya. Tapi tetap ini masih general knowledge juga ya teman-teman ya. Kalau ya, misalnya memang ada informasi atau mungkin ada corporate action yang menarik di kedua-duanya ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya. ini istilahnya fundamentals lah ya dalam melakukan diversifikasi dalam portfolio. Oke bro, thank you banget ya untuk penjelasan yang ini. Semoga ini bisa bermanfaat nih, apalagi buat teman-teman yang baru mulai berinvestasi ya, teman-teman di tahun ini. Kita memang tahun ini dar-der-dor ya teman-teman ya, baru bulan Februari bro ya, ini udah kemana-mana beritanya ya. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, tetap sabar, disiplin ya. Masih ada 10 bulan lagi ya di tahun ini dan harapan dan doanya di 10 bulan terakhir ini kita lebih cuan lagi ya semuanya ya. Ya, Oke. amin. Jadi kita tinggal 20 menit nih bro. Kita mulai coba ambil pertanyaan teman-teman boleh ya? Boleh. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya di comment section, nanti langsung di chat aja, nanti kita coba pilihin pertanyaan kalian ya. Dan aku Ya, mengingatkan sekali lagi, seperti biasa, Instagram Live ini direkam, jadi jangan khawatir kalau misalnya contohnya pertanyaan kalian nggak dijawab, mungkin karena memang sudah ditanya ya, yang sudah ya. dijawab sebelumnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Chandra Agra Kusuma nih bro. Sektor terbaik untuk saat ini bro. Dari pendapat lo, menurut lo di ISG sekarang sektor yang masih menarik apa bro? Oke, secara sektor
yang gue bilang tadi, precious metal, yang berhubungan dengan precious metal. Hmm. Jadi gold, timah, Hmm. nikel, aluminium. Nah, itu copper. Nah, itu menurut gua menarik gitu. Nah, tinggal teman-teman pilih sahamnya. Tapi balik lagi ya. Contoh misalnya gold. Hmm. Ya jangan diambil Antam, terus harta, arti, Emas. oh diambil semua gitu. Emas Ya. diambil semua gitu. Menurut gua sih maksimal dua aja gitu. Iya. Contoh misalnya Antam dan juga Archie misalnya kayak gitu. Satunya di trading, satunya di keep misalnya kayak gitu ya. Hmm. Jadi balik lagi ke analisa teman-teman. Jadi kenapa gold ini menjadi menarik? Yang tadi gue bilang, Hmm. karena geopolitik satu, kedua supply-nya juga sangat kurang untuk saat Hmm. ini, demand-nya lebih tinggi daripada supply. Terus, nah yang berikutnya mungkin nyambung dengan topiknya kita malam hari ini yaitu Hmm. tentang rates gitu. Iya, iya, Jadi iya. kita belum sempat bahas itu ya bro ya. Oh Nah iya, jadi betul, rates betul, itu betul. kalau misalnya secara global itu turun dan Indonesia akan Hmm. ngikutin pasti Fed rates, nah itu akan eh, apa ya kayak meningkatkan harga goldnya. Hmm. Tuh. Jadi karena orang akan lebih mencari apa ya penggantinya gitu loh. Hmm. Karena kan oh nggak oke lagi kalau misalnya kita invest di deposito, pasti akan cari yang saham Hmm. dan Hmm. juga emas kayak gitu untuk Iya. ngalahin inflasi gitu, untuk Hmm. menyamakan dengan inflasi, mengejar inflasinya. So, jadi Hmm. kesimpulannya sektor yang terbaik menurut gue precious metal. Tinggal Hmm. teman-teman cari dan alasannya apa tadi udah gue jelasin panjang lebar di Iya. awal juga. Salah satunya berhubungan dengan AI booming juga, Hmm. robotik, teknologi, pergantian era teknologi. Nah, itu pasti akan membutuhkan banyak komoditas ini. Hmm. Kayak gitu. Itu menurut gue ya sektornya, Bro. Oke, Chandra Agrakusuma udah dijawab ya pertanyaannya. Thank you banget, Bro Alex. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Ah, ini nih, kebetulan ini kan core stock lu juga nih, Bro. Lisa Fitri 51 nih, Bro. Tingkat padat langsung ya, to the point. Jadi apa yang gue lihat dari bumi gitu. Oke, Hmm. menurut gue MSCI is bonus, menurut gue ya, gitu. Hmm. Nah, tapi yang gue lihat dari harga 100 waktu itu adalah satu grup itu udah naik semua, itu satu. Hmm. Ini kita bicara dari price action ya. Kedua, dia pergantian, bukan pergantian, ada pemain baru, sorry, pemilik baru yang masuk, which is Hmm. Salim, gitu. Nah, itu Ya. udah kayak pergantian manajemen dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi harga saham Hmm. biasanya. Berarti kan dia akan dipoles dengan baik gitu. Ya. Akan diperbaiki lah si bumi ini. Nah, Hmm. ketiga, gue melihat memang corporate actionnya mendukung Hmm. untuk apa ya bisa dibilang ekspansi bisnisnya, Ya. akuisisi tambang emas dan lain sebagainya, Hmm. tambang mineral. Nah, jadi permainannya itu udah beda. Bumi yang dulu dengan bumi yang masa depan nanti akan beda. Hmm. Nah, itu gue bet di situ. Nah, prospeknya bagaimana? Nah, untuk harga kalau kita bicara technical analysis mungkin harga sekarang buat beberapa orang udah premium. Ingat loh, ada yang beli dari harga di bawah 100 gitu. Which Tapi is apakah which is Alex gitu ya, oh, Bro ya. enggak, Which is gua lo. gua 100-an gitu. Tapi gua kayaknya 80 dulu pernah punya, Bro, tapi kayak ragu-ragu Mas ya. Luar biasa, luar Setelah biasa. mempelajari, nah terus oh iya, kenapa kok dia nggak naik? Karena kita tahu bahwa CIC masih jualan. Nah, Hmm. jadi kan someday akan naik. Itu yang gue yakini waktu di harga 100 ya. Nah, tapi Hmm. kalau ditanya, apakah sekarang bisa layak masuk? Nah, gue takut menjawabnya Hmm. gitu. Karena kita perlu analisa lagi. Kalau gue pribadi, gue yakin masih bisa naik. Hmm. Tapi kan takutnya kayak misalnya gue, ya no gitu, naik. Nanti gitu potong gitu. Jadi saran gue ada analisa lagi. Nah, kita hitung Hmm. kembali prospeknya itu bisa ke berapa. Ya. Kayak gitu. Apakah bisa all time high lagi? Sorry, all time high dalam kurun waktu yang pendek ini ya, bukan Hmm. 8.000 ya bro ya. Tapi maksud gue yang kayak kemarin Sebelas kan ribu. sempat 400, apakah bisa 500? Ya memungkinkan gitu. All Nah time kita high-nya lihat bumi lagi, berapa ya, Bro, kemarin ya? berapa?
all time high-nya Bumi berapa ya kemarin ya? Waduh, berapa ya? Tahun berapa itu? Gue belum masuk di sana Oh, gitu. enggak. Yang Maksudnya 2008. dari tahun Oh, lalu. yang Hmm, lately ya? Yang lately iya, 400-an, bro. 400-an ya. Nggak nembus 500 400-an. berarti ya. Ya, 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 Ya. ya. Untuk yang harga sekarang menurut gue oke lah. Rentang Ya. harga sekarang Mid kalau lah ya, bisa di bawah di tengah lah ya. 250 lebih oke. Iya, 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 iya. Nah, tapi kalau pokoknya deket-deket 200 tuh oke. Tapi kalau Hmm, kayak deket 300, karena gini, kalau kita bicara hitung-hitungan MSCI, itu kan kemarin ada yang publish ya, hitung-hitung hmm, MSCI itu kurang lebih harga harga 300 sudah masuk MSCI. Takutnya ini harga saya tulis aja di sini, gitu. Nunggu keputusan hmm, MSCI dulu. Kalau bener masuk baru oke betul. gitu. Takutnya di situ, gue lebih ke arah situ untuk taktikalnya ya. Iya, 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 iya. Ya, Oh, ini make sense sih. ini udah banyak gitu loh Hmm, hmm, kalau kita bicara. Jadi udah rame. Balik lagi ke statement gue di awal. Satu hmm. saham kalau udah rame itu risikonya lebih tinggi Oke. gitu. Sip. Thank you banget Perlu bro dihitung lagi untuk bro. ya jawabannya ya mengenai prospek Bumi ya. Lisa Fitri 51 sudah dijawab ya. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Oh, ini gue menarik nih. Gue baru lihat hari ini ya. Gue ada sempat lihat di berita nih. Nah, Apa tuh? AMRT bro, gimana? Adanya Oh, Kopdes nih. aduh. Katanya Kopdes mau mematikan AMRT dan Indomaret gitu ya. Indomaret apa ya bro? Tikernya Indo ya? Bener ya? Kode kode tikernya Indomaret Indo kan ya? Dinet. Oh, 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 oke Indomaret di nggak net. punya sendiri. Jadi dia Dinet sama Dinet. Oh, oke oke ya. Jadi AMRT hari ini soalnya terkoreksi hampir 5% kalau nggak salah gue lihat gitu kan. Ya. Mm-mm. Ya. Nah, jujur gue nggak tahu ya itu bakal seperti apa. Tapi yang gue yakini harusnya nggak mungkin gitu. Karena gini loh, kepemilikan AMRT itu menariknya bisnis bisnis Alfamart ini adalah kepemilikannya nggak hanya Hmm. di satu orang gitu. Dia Hmm. franchise bentuknya. Franchise ya. Nah, itu bisa di demo banyak orang itu kalau misalnya disuruh tutup semua kan. Cuma nggak Hmm. ada yang tahu kan. Balik lagi ke keputusan yang paling atas gitu. Hmm. Hmm. Cuma Hmm. harusnya tidak mungkin gitu. Karena itu Hmm. akan lebih merugikan banyak pihak ya menurut gua Ya, kayak gitu. ya, ya, Jadi ya ya. risikonya cukup tinggi. Jadi menurut gua AMRT bagaimana eh gua nggak bisa jawab sekarang, tapi yang Ya. bisa gua bantu adalah gini. Teman-teman mesti lihat dulu fundamentalnya kayak gimana. Jadi Hmm. kalau misalnya memang harganya ini koreksi by technical karena isu kemarin, nah Hmm. itu time to buy Ya. gitu. Contoh, misalnya ini gua kasih contoh ya. Contoh kayak misalnya UNTR deh Hmm. gitu. Disclaimer, gue udah jual. Nih gue kasih tahu, gue udah jual. Jadi gak ada gue bilang gue rekomendasi beli. Tapi gue beli kapan? Waktu kemarin isunya Martabe mau diambil. Karena gue yakin harusnya nggak masuk akal lah gitu loh. Itu kan dan itu belum ketok palu kan. Nah terus Hmm. gue melihat trennya kok membaik, mencoba menutup gap. Akhirnya gue beli untuk trading. Tapi gue udah jual. Jadi apakah AMRT dengan yang sekarang ini time to buy, bro? Nah ini gue belum analisa nih. Gue masih cek dulu. Kalau secara year on year dia udah turun memang cukup banyak. Ini gue sambil analisa ya. Hmm. Dibandingkan dengan ininya sih, coba ya gue lihat. Gue analisa singkat aja yang Hmm. berhubungan dengan P/E ratio-nya. Menurut gue sih cukup menarik sih saat ini. Ya. Karena book value-nya, price book value-nya itu udah di bawah rata-rata bahkan kecenderungan dekat area harga COVID gitu. Hmm. Jadi yang menarik lah teman-teman untuk swing ya Hmm. gitu. Oke. Nah, balik lagi kan, gue jujur gue nggak ngikutin. Jadi kalau memang ini dibantingnya atau turunnya karena isu yang kemarin, menurut gue sih bisa time to buy gitu. Ya, ya. Gue bukannya gue setuju-setuju, tapi gue setuju yang ini juga. Karena tadi sebenarnya gue sempet ngobrol juga sih sama Rehan ya. Mungkin teman-teman suka live trading juga ya sama Rehan. Secara teknikal AMRT ini masuk rekomendasi juga sih bro. Dan gue suka Oh ya, banget argumen lo yang
itu kayaknya hanya fear aja sih gitu ya. Maksudnya Ya, temporary. Kopdex Ya, langsung mengganggu Alfamart sama Indo. Oh bro, itu too big bro. Alfamart itu terlalu besar bro. Itu ya di nggak bisa. di mana-mana bro. Nggak bisa, nggak segampang itu. Jadi menurut gua mungkin ini ada sedikit upside lah ya teman-teman. Potential upside yang bisa mungkin di utilize sama teman-teman ya. Tapi kalau masuk mungkin bagus tadi ya. Gue feeling Senin kayaknya mungkin rebound deh. Waduh, Tipis kali. Enggak ya? Enggak ya? kalau di bawah berarti gue yang beli tuh kayaknya. Oke, oke, oke. Jadi itu AMRT ya teman-teman ya. Jadi tetap juga ini Ya, bagus banget buat kalian untuk follow up ya perkembangan beritanya seperti apa nih. Karena kita mungkin banyak ke fokus sama saham-saham yang masih di komoditi dan juga berbau MSCI gitu ya. Ini juga menarik nih buat kalian untuk cek AMRT. Karena AMRT sebenarnya masuk saham defensif bro ya kan harusnya ya. Karena dia masuknya ya. consumer goods gitu Retail ya. lah, retail. Dan retail Iya. itu kalau kita bicara retail itu kalau berhubungan dengan bulan puasa itu biasanya diuntungkan. Hmm. Dekat Lebaran ya, Iya, iya, iya. makanya kayak Betul. Rals, terus Rals ya terutama itu udah mulai Iya. naik, gitu kan. Terus nanti teman-teman bisa lihat lagi Aces gitu kan. Mhm. Nah itu bisa menarik. Dan biasanya yang saham-saham yang dikeluarin dari satu indeks Iya. dan dibanting, nah itu bisa lebih menarik menurut gua. Hmm. Oke, oke. Karena kan indeks kan tidak melihat fundamental. Indeks kan, sorry, nggak semua indeks ya. Iya. Gua revisi gitu. Terutama MSCI gitu. Dia tidak melihat fundamental. Dia kan melihat kayak market, hitung-hitungan market cap dan sebagainya kan. Kayak gitu. Mhm. Tapi kalau indeks yang contoh kayak misalnya IDX 30, nah itu baru lihat gitu. Memang saham-saham berkualitas. Mhm. Tapi kalau indeks-indeks yang kayak MSCI gitu dia nggak lihat. Nah kalau misalnya keluar dari apa namanya keluar dari emisi ya apakah itu selesai saham itu belum tentu Ya. dia juga nanti dia naik dan kembali lagi loh gitu Mhm. waktu Saratoga keluar dari LQ45 itu gue lihat wah ini menarik ini justru waktu dia masuk itu jadi nggak menarik gitu waktu dia Hmm. keluar justru lebih menarik waktu itu kembali menarik gitu kayak dulu. Kenapa bro pertimbangannya kalau keluar dari indeks LQ45 bisa lebih menarik? Halo? Ya Hmm. pertimbangannya ya jadi balik Hmm. lagi kalau pertimbangannya biasanya eh apa namanya untuk pergerakan sahamnya Hmm. itu akan tidak berhubungan langsung dengan yang namanya indeksnya kita. Karena tidak Hmm. tidak dibilang PAN udah keluar dari situ. Hmm. Banyak PAN lah, pasti udah keluar gitu loh. Mungkin ya institusi tertentu masih di dalam. Hmm. Tapi banyak PAN pasti keluar. Hmm. Jadi pergerakannya akan cenderung lebih lincah. Tapi balik lagi ke fundamental perusahaannya ya. Jadi lihat Hmm. dia dikeluarin, tapi fundamentalnya itu oke gitu loh. Nah itu biasanya gue beli. Hmm. Either Ya, ya. beli sebagai momentum buying doang, atau memang apa namanya untuk swing lebih panjang gitu loh. Hmm. Hmm, hmm. Biasanya Oke, kayak gitu sih oke. bro. Kalau gue lihat. Jadi balik lagi ke perusahaannya, tapi kita lihat ketika dia keluar, nah itu biasanya ada bantingan, nah itu kita masuk. Hmm. Ambil Oke. momentum. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya, Bro ya. Ini ada pertanyaan dari Amalaya Project. Untuk emiten yang sudah masuk MSCI, apakah bisa kembali ke all time high-nya? Untuk emiten yang udah masuk, ya bisa dong. Kan BBCA all time high terus. BRPT juga all time high terus. Meskipun orang bilang konglo-konglo, tapi itu all time high terus loh. Ya, ya. Ya bisa lah, bisa. Kalau itu bisa. Jadi Hmm. untuk emiten yang udah masuk MSCI itu ya sangat bisa. Karena masuk MSCI itu masuk satu indeks. Nah, indeks itu biasanya menjadi acuan untuk fund-fund lain untuk masuk Hmm. gitu. Bisa dana pensiun, asuransi dan itu lebih global. Sehingga dia akan apa namanya harga sahamnya akan terkerek gitu. Hmm. Tapi balik Hmm. lagi harus ngikutin fundamentalnya juga. Hmm. Takutnya dia masuk MSCI tapi hanya untuk sementara atau masuk ke indeks lah kita bilang untuk sementara terus dia keluar lagi gitu loh. Karena tidak memenuhi syarat itu. Nah, itulah yang dijaga sama MSCI kemarin.
Ya, ya. Takutnya ada manipulasi harga sehingga masuk, karena balik lagi kan indeks MSCI itu tidak melihat fundamental perusahaannya. Jadi ada syarat-syarat yang terpenuhi itu otomatis masuk. Hmm. Nah, dengan cara-cara tertentu, kalau dibilang kemarin itu ada manipulasi harga, itu bisa menyebabkan satu saham itu bisa masuk. Nah, Hmm. itu yang dijaga sama si MSCI, dan itu yang MSCI minta ke Indonesia untuk transparansi itu. Jadi itu satu hal yang bagus menurut gua. Hmm. Gitu. Nah, kedepannya kalau itu semua dipenuhi, itu akan menjadi sangat bagus sih, bro, menurut gua. Ya benar, reformasi untuk pasar sahamnya kita. Oke, jadi necessary lah ya bro ya, bisa Ya. dibilang ya yang kemarin terjadi. Oke, thank you ya Amalaya Project sudah untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya, kita tinggal 4 menit lagi nih teman-teman. Coba mungkin kita lihat lagi. Oh, nah ini nih. Tadi lu kan sempat mention ya bro ya mengenai menjelang Lebaran gitu kan. Nah, kalau lu ngeliat ICBP gimana nih bro? Atau kalau misalnya overall sekalian deh, karena kita udah tinggal 4 menit lagi, ada nggak strategi investasi menjelang Lebaran, bro? Behavior market itu biasanya bagaimana, bro? Dia kalau sudah Oh, mendekati bulan-bulan yang Lebaran. berhubungan dengan consumer itu pasti bagus. Hmm, Consumer dan juga household itu pasti bagus. hmm, Gitu. Ya, kita bicara sektor ya. Itu pasti bagus gitu. Nah, tapi gue agak bingung nih pertanyaannya. ICBP menarik untuk scalping tapi berhubungan sama menjelang Idul Fitri. Kalau hmm. scalping itu nggak ngeliatin Idul Fitri atau apa, bro. Lebih ngeliatin udah langsung teknikalnya bagaimana gitu. Hmm, Ada momentum apa di hari yang sama. Jadi kalau scalping itu kan kita beli cepat langsung keluar gitu kan. hmm, Jadi jual beli dengan cepat gitu. Jadi nggak ngeliatin momen Idul Fitrinya. Tapi kalau hmm, tadi pertanyaan Joe untuk momen Idul Fitri, biasanya itu yang berhubungan dengan consumer. Entah kenapa ketika momen puasa itu biasanya restoran lebih rame, ya kan? hmm, Restoran lebih rame, mungkin lebih banyak acara kan, bro, lebih banyak event. hmm. Betul. Terus mendekati Lebaran, karena kebanyakan dan bagusnya pemerintah kemarin ASN tuh diminta dipercepat kan THR-nya, kalau nggak salah Hmm, gitu kan, bonus THR-nya itu loh. ya. Nah, jadi itu akan memacu daya beli masyarakat. Nah, gue lihat kemarin ada bank yang harusnya ulang tahunnya itu bulan-bulan ini, dia mempercepat expo-nya. Alasannya apa? Untuk daya beli. Karena kan takutnya nanti kalau pas udah ini Jangan hilang belanjanya momentum lain. ya. Kenapa? Jangan hilang momentum kan? Iya, takutnya hilang momentum. Jadi gua lihat ya, justru untuk yang berhubungan dengan consumer itu bagusnya ya pada saat ini. Hmm, Unilever, ICBP, nah teman-teman bisa lihat. hmm, AMRT tadi juga, Aces menurut gue juga. Aces kenapa bagus? Ada yang gue tahu ya, kalau misalnya udah mendekati Lebaran, orang biasanya renovasi rumah, mungkin untuk kunjungan keluarganya gitu kan. hmm. Nah itu pasti akan beli di Asko gitu. Jadi kayak gitu lah bro. Itu pasti berhubungan. Ya, 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 ya. Oke, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi eh, refreshing ya kalau kita bahas di luar dari sektor yang biasa kita bahas gitu ya teman-teman ya. Karena biasanya kan selalu MSCI base tapi dengan pertanyaan tadi ya membahas mengenai Kopdes, mengenai karakter market atau behavior market menjelang atau sesudah Lebaran itu seperti apa. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi sesuatu yang masuk watchlist teman-teman ya, tapi tetap ya bro ya kita selalu mengingatkan untuk Dior juga ya, Dior Ya, on research juga teman-teman ya. Tapi tadi kita sudah ada bahas beberapa saham-saham yang menarik juga ya, yang mungkin kalian bisa perhatikan dan juga mungkin bisa ada call to actionnya, tapi dengan market yang menurut gue masih dan Bro Alex juga lihat kita tadi bareng-bareng dari diskusi kita masih ada uncertainty, mungkin tetap disiplin ya teman-temannya. Kalau mau masuk juga mau trading cicil-cicil aja, porsi-porsi kecil ya, supaya nanti kalau misalnya ada harga-harga diskon di saham-saham yang bagus kan masih ada tetap kapitalnya. Oke, bro, ini tinggal 1 menit lagi. Kira-kira ada nggak advice, tips buat teman-teman malam hari ini untuk mempersiapkan diri mereka nih untuk minggu depan gitu, atau mungkin kalau mau sampai bulan ini juga nggak apa-apa. Silakan, bro. oke.
Nah, jadi kalau untuk market sendiri yang tadi Joe sudah sampaikan juga, Hmm. menurut gue ya uncertainty masih banyak secara Hmm. global dan juga di dalamnya kita sendiri. Hmm. Nah, cuma yang gue yakini nanti untuk Q2 dan juga Q3, menurut gue itu akan market akan bagus. Tapi Hmm. if nanti yang MSCI itu oke ya, berjalan dengan Hmm. lancar. Nah, kita doakan bersama dan menurut gue sih harusnya lancar ya bro ya. Karena Ya. kan pasti diusahakan benar gitu loh. Hmm. Bahkan presiden ngeliatin benar kan untuk pasar Ya. modal kita gitu. Nah, jadi menurut gua ketika itu masalah itu selesai, Q2, Q3-nya kita pasti bagus. Hmm. Nah, itu bull run tuh. Hmm. Nah, sekarang kesempatan teman-teman untuk cicil. Tadi benar kata Jo tadi. Hmm. Cicil saham-saham bagus, nah nanti kita panen Q2, Q3. Gitu. Gue yakin sih Q2, Q3 harusnya bagus. Gitu. Oke. Sip, pas banget bro, udah 9.30. Nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol sama Bro Alex. Jadi malam hari teman-teman kita banyak belajar, banyak mendengarkan insight juga, ya, dan tentunya diskusi ya, pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you banget ya Bro Alex, waktunya Sama-sama, bro. untuk malam hari ini. Buat teman-teman juga, thank you ya yang udah join. Jangan lupa nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti akan ada di upload ya Instagram Live ini. Jadi kalian bisa nonton dari awal ya. Happy weekend Ya, semuanya. Happy weekend Bro Alex. Thank you sekali ya, lagi. sama bro. Bye-bye. Ya, bye.